Kita balikin ke sini dulu. Ini ya, masuk ke sini dan kemudian kita akan coba satu um, generate image sampel. Misalnya kita pengen coba generate image iklan ini ya, iklan jual perumahan di Jogja. Ini sampel aja, nanti teman-teman bisa coba sendiri masing-masing. API key. Kita cek API key-nya. Udah di room. Ya, nanti kita akan share API key-nya di komentar dan juga linknya ya. Kayak yang nanti teman-teman bisa share sendiri, bisa coba sendiri sambil kita dengarkan materinya. Nah, ini kebetulan pematerinya sudah hadir dan kita bisa lemparkan ke pematerinya. Ada dari Mas Ikhwan selaku AI Solution Architect dari PaintPlus. Ya, Mas Ikhwan, monggo dipersilakan. Oke, thank you Mas Pandu. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Ikhwan, AI and Cloud Solution Architect dari Batlus. Sebelum saya lebih lanjut ya, kita um, mungkin formatnya kalau kayak webinar presentasi terlalu formal gitu ya. Ini kita lebih ke discussions aja gitu ya. Monggo kalau nanti misalkan ada di tengah-tengah yang mau di interrupt atau mau langsung tanya ya silahkan aja gitu. Let's have this room as a discussion room. Dan saya izin untuk matiin kamera karena takut nanti koneksinya malah jadi laggy ya, kalau misalkan saya nyalain kamera. Tapi nanti mungkin di akhir sesi saya usahain bisa nyalain kamera. Tapi during the presentation saya izin untuk matiin kamera. Ya, salam kenal semuanya. Saya izin share screen ya. Baik, salam kenal. Share screen. Oke. Mau confirm? Ini screen saya kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Oke, cool. Oke, ya. Jadi topik yang pengen saya bawa hari ini sebenarnya terkait dengan AI agent ya. Rasanya kayaknya semua orang sekarang lagi ngomongin soal AI agent, agentic AI, or something similar like this gitu ya. Tapi somehow pas kita bikin gitu ya, apakah itu pakai n8n, Langflow, atau mungkin yang code base kayak LangChain gitu, Lama Index, itu works gitu ya di lokal kita. Tapi if we talking about production level gitu ya, ketika kita mau scale up, wah itu it's a whole different level gitu ya. Makanya saya rasa kayaknya ketika kita bikin AI agent ya, kita udah punya mindset bahwa
kalau misalkan AI agent kita ini pengen di productionize gitu ya, berarti kita harus mikirin dari awal bahwa how can we make a enterprise grade intelligence system gitu. How can we make uh, 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 enterprise grade AI agent gitu ya. Mungkin nanti di akhir sesi ini saya akan bisa demokan beberapa satu contoh agentic platform yang saya bikin gitu ya, yang secara mindset memang dari awal saya dan teman-teman bikinnya itu udah kita aim for enterprise grade intelligence system gitu. Oke, sebagai pembukaan gitu ya, eh, kalau kita pikir-pikir gitu, kenapa sih kok kayaknya sekarang AI agent tuh jadi hype gitu ya? Padahal kayak beberapa tahun ke belakang istilah LLM itu baru mulai rame gitu ya. Tapi kenapa kok sekarang tuh AI agent jadi matters gitu? Nah, ada beberapa research yang pernah saya baca gitu ya. Ternyata LLM is not enough gitu. Jadi sepintar apapun LLM, kayak mungkin kita tahu kayak oh Google ngeluarin Gemini yang terbaru, OpenAI ngeluarin GPT 5.2 gitu, Claude ngeluarin Opus 4.5 gitu. Somehow kalau kita ngomongin soal large scale enterprise gitu ya, LLM only is not enough gitu ya, karena ternyata ekspektasi kita as a human gitu, ekspektasi kita as a mungkin business owner gitu ya, itu harusnya AI itu menyelesaikan masalah bisnis yang sifatnya operasional, dan somehow permasalahan bisnis yang operasional itu kompleks gitu kan, it's a operational complex gitu. Contoh paling kecil, let's say kita mau apa ya, pengajuan KPR gitu misalnya ya. Pengajuan KPR itu kan kesannya simple gitu ya. Oke, terus orang datang ke counter, terus ngasih berkas segala macam, diperiksa, cek eligibility, oke, dia bisa mengajukan KPR gitu. Tapi if we translate that into sebuah workflow, itu jadi sesuatu hal yang rumit tuh. That's why ketika kita mau bikin, let's say contohnya tadi kayak pengajuan KPR yang dibantu sama AI agent, ya kita nggak bisa tuh cukup dengan LLM. We have to have AI agents workflow gitu. Dan kita harus nge-connect sebuah sebuah workflow tadi untuk jadi sebuah business use case gitu. Karena ya connecting system itu is a complex gitu ya. Terus belum lagi kita berhubungan dengan data silos gitu ya. Datanya bisa macam-macam gitu ya. Dan kita harus menormalize semua data itu supaya dimengerti sama agentnya. Dan terus belum lagi kalau ada dependencies yang memang tidak bisa ditranslate ke dalam hal yang sifatnya digital gitu. Wah, itu ribet banget gitu. Terus manual workflows do not scale gitu ya. Mungkin manual workflow di sini definisinya lebih ke human manual workflow. Misalkan tadi ya contohnya pengajuan KPR gitu ya. Ketika bisnis mau scale up gitu dengan ke wilayah lain gitu, berarti kan dia harus hire orang, berarti dia harus kayak misalkan bikin tempat or training orang dan macam-macam, itu kan manual workflow ya. Jadi ada human bottleneck di sana, terus belum lagi data velocity-nya per setiap workflow itu lambat dan error rate-nya tinggi gitu ternyata. Nah, tahap yang ketiga adalah kenapa AI agents itu matters di zaman sekarang gitu. Karena somehow AI agent itu bisa mimik bagaimana cara manusia berpikir gitu, dan dia itu bisa melakukan yang namanya autonomous decision making gitu berdasarkan data-data yang dia punya gitu ya. As we know lah ya, semakin sekarang tuh AI itu makin pinter gitu kan. Jadi rasa-rasanya autonomous decision making yang dulu kita pikirin itu kayak nggak bisa di handle sama AI, rasa-rasanya sekarang udah mulai bisa gitu. Dan somehow AI ini adaptive and learning gitu. Jadi karena sekarang itu AI itu base-nya itu LLM yang sifatnya itu sebuah transformer gitu ya. Jadi
dia ditrain bukan kayak supervised AI zaman dulu gitu. Jadi kita as a human nandain tuh em, data mana yang A, data mana yang B. Tapi sekarang itu karena dia sifatnya transformer, dia itu adaptif gitu. Dia kalau salah dia belajar lagi dan ya dia makin pintar pada akhirnya gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin ini lebih relate ke bisnis gitu ya, bahwa awalnya kita menganggap AI as a features itu udah mulai shifting jadi AI as a workforce. Di beberapa tempat saya pernah ngeliat gitu ya, ada satu kayak unit bisnis gitu ya, unit kerja gitu, yang mana unit kerja itu dihandle satu orang doang, tapi sisanya itu AI gitu. Jadi instead of AI itu as a feature, sekarang tuh kayaknya AI itu jadi workforce gitu. Jadi ada human as a manajernya aja. Jadi human in the loop-nya itu tinggal kayak oke nge-review apa yang AI-nya kerjakan, gitu baru tinggal kita proceed atau kita tinggal reject gitu ya, sama ketika kita kayak ngelakuin vibe coding gitu kan, kita masukin PRD, masukin relational diagramnya kita gitu, terus kita suruh kita rasa-rasanya kayaknya yang awalnya AI itu as a features, rasa-rasanya sekarang tuh nanti ke depannya AI itu as a workforce gitu ya. um, ada penelitian menarik gitu ya. Sorry, bukan penelitian, ada statement menarik yang dikeluarkan sama sama kalau nggak salah Nvidia, entah via Jensen Huang atau siapa gitu, saya lupa gitu. Tapi intinya adalah hampir berapa persen gitu ya, kode yang ada sekarang itu di tahun ini ternyata di AI generated semua gitu. Dan ini membuktikan bahwa bahwa sebenarnya ya kita udah hidup di era yang AI itu udah menjadi bagian dari kita justru. Even sekarang kayaknya kalau kita search di Google gitu ya, yang muncul paling atas tuh udah bukan lagi Stack Overflow atau website yang memang SEO tinggi, tapi udah AI tuh. Dan kita biasanya ngelihat itu instead of kita scrolling ke bawah kan gitu. So yeah, that's why AI udah bagian dari kita gitu. Nah, um, ngomongin soal soal AI agent gitu ya. Is it this not as simple as kita kayak apa namanya, kayak yang dibayangkan lah gitu. Apalagi ketika AI agent ini kita mau scale up gitu kan, dan ketika kita mau bikin enterprise grade intelligence system gitu ya, itu harus melalui beberapa step gitu. Yang paling pertama adalah eh, kita harus membuat satu agent, satu LLM itu dia single prompt single task. Mungkin kalau didefinisikan di software development life cycle itu kayak separation of concern gitu ya. Jadi kita harus make sure bahwa satu LM itu dia fokus, dia mau seperti apa, karena ya again jantungnya dari sebuah LM itu akan ada di sistem prompt-nya gitu. Kita nggak bisa menuntut dia oke, kadang dia jadi ini, kadang dia jadi itu gitu. That's why early phase-nya itu kita harus single prompt, single task. Terus naik ke phase yang kedua adalah ketika LM itu instead of dari prompt doang gitu ya, mungkin dulu kita kenal istilahnya dengan prompt engineering gitu. Naik lagi nih ke phase yang kedua bahwa LM ini harus di embed dengan tools gitu. Apakah itu bentuknya database atau bentuknya itu MCP server atau bentuknya itu APIs macam-macam gitu. Dan dengan di AI ini di enable dengan tools-tools ini gitu ya, dia jadinya makin kaya tuh pengetahuannya. Dan di sini ketika kita masuk step ini, nah kita udah masuk tuh step gimana yang namanya context engineering gitu. Nah, lanjut lagi ke another step gitu ya, yang namanya multi-agent collaboration gitu. Nah, di phase ini, di step ini, jadi sistemnya adalah agent to agent communication gitu. Jadi ada satu agent as a master agent yang dia itu nanti akan milihin berdasarkan prompt-nya human gitu ya, kita gitu. Um, Agent masternya ini akan melakukan pembobotan dan penentuan special agent mana yang akan melakukan pekerjaan berdasarkan user prompt ini gitu. Dan multiple agent ini akan bekerja bareng gitu ya untuk menyelesaikan kompleks workflow. Nah, ini udah sampai di tahap kayak how human works di workspace-nya kita. Misalkan kalau tadi kita balik lagi ke use case yang pengajuan KPR gitu ya, ketika ada orang datang ngajuin KPR gitu kan, berarti kan nanti dokumennya itu akan dilakukan pengecekan ke sistem
BI gitu ya, BI checking. Terus nanti dari sistem BI checking, datanya akan dikirim kemana, data yang dikirim kemana, akan dikirim lagi kemana, sampai akhirnya dia itu eh, eh, ketahuan apakah dia bisa mengajukan KPR atau enggak gitu. Nah, itu kan kompleks workflow ya. Jadi ketika sudah di step ini, harusnya step-step itu bisa digantikan sama AI agent dan nanti humannya tinggal mereview gitu. Baru nanti skill yang paling terakhir adalah tinggal kita mengatur dari segi governance-nya, observability-nya, sama compliance-nya gitu. Di sini kita udah bukan lagi ngomongin soal uh, 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 apa namanya capability dari AI agents, tapi sampai mana limitasi AI agents-nya gitu. Nah, dari tadi saya ngomong kan AI agents at scale gitu, tapi sebenarnya apa sih artinya at scale gitu ya? Nah, kalau saya pribadi mendefinisikan enterprise grade intelligence system itu ada 4 kategorinya. Yang pertama, dia bisa menghandle concurrency request gitu. Jadi bayangin ada ribuan request gitu secara concurrent, dan dia itu bisa tahan terhadap ribuan request secara concurrent itu. Terus yang kedua adalah uh, workflow-nya panjang tapi performance-nya juga masih acceptable gitu, dan dia itu stateful gitu, artinya dari satu step ke step lain itu dia ingat apa yang dia kerjakan gitu. Jadi untuk handling complex business workspace, dia dari segi performa dan juga dari segi akurasi ya dia bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Terus ketiga, production grade reliability gitu. Jadi um, jangan sampai agent yang kita bikin itu keren, fiturnya, capability-nya juga oke gitu ya, tapi secara secara performance-nya juga kita jamin juga bahwa secara performance-nya juga oke gitu. Baru yang terakhir adalah secara governance dan juga cost predictability. Again, karena AI ini sifatnya seperti black box gitu ya. Jadi kadang-kadang some prompts atau some task itu bisa consume a lot of tokens gitu. Nah, ketika kita building enterprise grade intelligence system, kita juga harus mikirin dari segi cost-nya gitu. Kita bisa mempredik lah dari segi cost-nya gitu. Sebentar, Oke. Nah, sebenarnya apa aja sih kok prinsip-prinsip penting yang harus kita pahami ketika kita membuat sebuah AI agent gitu ya, apalagi AI agent untuk di level enterprise gitu ya. Yang pertama, modularity over monoliths. Nah, ini penting karena I know kita tuh sekarang diberkahi dengan apa ya, dengan teknologi yang secanggih ini, apalagi uh, I think semua orang kayaknya udah familiar dengan istilah vibe coding ya gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan ketika ketika kita melakukan vibe coding gitu ya, somehow somehow hasil yang diproduksi sama AI itu masih sangat sangat monolit gitu. Dan menurut saya pribadi, ketika kita mau bikin AI agents at scale gitu ya, kita harus bikin dia itu as modular as possible gitu. Jadi kita harus dikompos jadi benar-benar independent system gitu ya, yang mana nanti dia bisa di reuse buat, jadi instead of kita ngoding terus, kita vibe coding terus dari awal ya, kita bikin ya memang benar-benar modular gitu. Let's say kita mau bikin AI agents tadi ya yang bisa ngurusin soal KPR, berarti kan ada beberapa hal yang kita bisa bikin modular tuh. Misalkan AI search agent, terus misalnya kita bisa bikin OCR agent, macam-macam. Jadi prinsipnya adalah modularity over monoliths gitu. Terus yang kedua, orchestration over hard-coded flows gitu. Nah, ini penting karena ketika kita mau ngomongin soal enterprise grade AI agent gitu ya, instead of kita bikin workflow yang hard-coded gitu ya, kita harus orchestrate. Definisi orchestrate adalah kita harus memberikan otonomi kepada AI agent-nya untuk bisa berkolaborasi antara agents gitu.
Terus yang ketiga adalah deterministic godless over pure autonomy gitu ya. Dan yang ketiga ini penting banget. Kenapa? Karena saya pernah baca sebuah penelitian gitu ya dari MIT bahwa 95% dari AI agent itu gagal go to market gitu ya. Kenapa? Karena eh, kita terlalu membiarkan AI agent ini sangat otonomi gitu. Kita nggak nge-put guardrail, kita nggak nge-put human in the loop di dalamnya. Jadi 5% AI agents yang berhasil di production gitu ya, yang berhasil go to market, justru adalah AI agents atau agentic system yang ada human in the loop di belakangnya gitu. Karena somehow ketika kita memberikan semua otonomi itu kepada AI, ya risknya adalah pertama safetyness, yang kedua polisi, yang ketiga ya akurasi gitu. How can we predict the accuracy of the system gitu? I know there's a lot of evaluators tools di sana gitu, tapi apakah kita bisa menjamin bahwa over the time akurasinya nggak degrading, itu kan it's a whole different level gitu kan. Nah, baru yang keempat adalah observability by default gitu ya. Since AI agents atau LLM itu black box gitu ya, jadi observability itu jadi number one gitu. Jadi kita harus bikin monitoring sistem yang memang sophisticated untuk kita bisa tahu nih AI agentnya ngapain, apa yang di-execute, terus outputnya mau kemana gitu. Jadi dengan 4 core principle ini ya kita bisa ensuring trust, control, dan juga scalability dari AI agents-nya. Jadi ini yang membedakan antara kita build sebuah prototype atau kita bikin production grade AI agent gitu. Nah, secara high level architecture-nya kurang lebih akan kayak gini. Jadi di level paling mungkin saya start di level yang paling bawah gitu ya, adalah infra dan model layer gitu. Building an AI agent system, agentic system, to be honest is not that cheap gitu. Apalagi kalau kita mau ngomongin ini buat enterprise grade, makanya kita harus memilih infrastructures ataupun pendekatan mana yang mau kita kita approach gitu. Kalau kita mau, let's say, oh saya mau pakai modelnya open source dan juga supaya nggak ada token consumptions gitu. Oke, berarti kita harus prepare juga bahwa ketika kita mau melakukan pendekatan itu berarti kita harus sediain GPU instance gitu, karena untuk menjalankan model-model yang let's say yang kita udah nggak bikin token consumption, yang open source gitu kan, berarti emang harus run on top of GPU gitu. Tapi kalau misalkan kita token nggak apa-apa gitu ya, saya mau pakai yang paling mudah gitu by using API key gitu. Oke, berarti choose the model as a service gitu kan. Nah, terus naik ke satu layer yang atas adalah shared tools dan knowledge layer. Nah, di sini ada layer yang mana kita menyediakan API yang tersedia, database yang tersedia, atau ataupun knowledge base yang tersedia untuk dikonsum sama AI agentnya nantinya. Baru naik ke atas adalah pembuatan agentnya itu sendiri gitu. Jadi ada agent buat reasoning and planning, ada buat yang retrieval and knowledge gathering, baru nanti ada agent yang buat action and execution, baru ya ada agent pun yang buat monitoring and giving feedback gitu. Dan semua ini harus run di dalam agent orchestrator gitu, yang mana tugas dia adalah melakukan routing, dia yang akan manage life cycle juga, dan dia akan menghandle retries and juga policies gitu ya, kalau misalkan ada hal-hal yang memang dilanggar atau mungkin AI itu tidak sengaja melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan kayak gitu. Secara overall architecture akan kayak gini kurang lebih. Nah, ngomongin soal agent orchestrator gitu ya. Sebenarnya ada 4, kayak yang tadi saya jelaskan barusan gitu ya. Ada 4 tahapannya. Jadi yang pertama pasti adalah task routing gitu ya. Bagaimana caranya master agentnya itu menentukan special agent mana yang mengerjakan tasknya gitu, dan dia akan melakukan routing. Terus yang kedua adalah state management and life cycle gitu ya. Dia yang akan menentukan dan akan memanage life cycle dari
agentnya, kapan dia start, kapan dia stop gitu. Dan dia juga yang akan menentukan memori dari agentnya. Jadi persistent layernya akan ditentukan dari si agent orchestrator itu juga gitu. Baru ketika misalkan ada error atau misalkan ada hal yang perlu meretry gitu, nah agent orchestrator juga berfungsi sebagai itu gitu. Jadi dia harus melakukan retry untuk fail task, baru ada fallback strategisnya juga, baru ketika ada complex issues gitu ya, let's say misalkan ada data leak gitu ya, nah itu harus ada human interventions di sana gitu. Baru yang terakhir adalah policy and permission enforcement gitu. Nah, di sini udah levelnya di level data governance gitu ya. Nah, biasanya ada 4 archetypes dari agentic scalable dari agentic system yang scalable gitu ya. Jadi ketika kita mau bikin sebuah AI agent gitu, biasanya ada 4 archetype gitu ya untuk make this AI agent scalable gitu. Pertama adalah archetype-nya yang tipenya reasoning and planning. Jadi kita harus bikin agent yang spesial buat reasoning dan juga menentukan planning gitu. Terus yang kedua adalah buat yang retrieval dan knowledge gitu ya. Fungsinya adalah untuk mengakses internal atau external data, melakukan vector store dan juga knowledge base buat konteksnya dia. Baru ada agent juga yang melakukan action dan juga execution gitu ya. Dia yang akan interact dengan tools, APIs dan juga sistem-sistem eksternal atau internal ya untuk melakukan uh, perform action dan juga task gitu ya, hit ke API melakukan sesuatu kayak gitu. Baru nanti ada agent terakhir adalah untuk melakukan monitoring dan feedback gitu. Kalau misalkan memang ada agent ini sudah melakukan sesuatu yang benar ataupun belum kayak gitu. Nah, dengan 4 archetypes kayak gini, kita bisa mengukur compatibility-nya gitu ya, karena kita bikin agentnya as modular as possible. Terus kita juga bisa nge-reuse agentnya, terus kita juga bisa membuat agentnya accountable gitu, accountability-nya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kurang lebih tool dan sistem integration yang biasa dipakai AI agents untuk context gathering adalah yang pertama pasti APIs dan microservices gitu ya. Jadi gimana cara AI agent ini bisa memanggil sebuah API dan resultnya itu disimpan sama dia as a context gitu. Dari APIs dia akan interact ke database baik itu structured data atau unstructured data melalui RAG pipeline atau dia connect ke data lakes atau data warehouses gitu. Nah, baru nanti agentnya bisa melakukan sesuatu apakah hasil report atau mungkin dia generate dashboard something like that gitu. Nah, ngomongin soal AI agent pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya memory dan juga knowledge base gitu ya. Nah, di sini ada 3 sebenarnya. Sorry, ada 2. Tekniknya ada 3 sih sebenarnya. Ada 3 memori gitu ya, atau ada 3 memori dalam AI agent. Yang pertama adalah session memory. Jadi dia ada short term memory. Jadi ketika session chatnya habis gitu atau sessionnya itu selesai ya udah dia lupa gitu ya. Baru ada yang dua, ada lagi yang satu yang namanya long term memory. Yang ini bentuknya bisa vector database ataupun graph database gitu. Dan ini ketika kita mau membuat sebuah agent yang memang at scale gitu ya, kita harus mengcombine antara 2 ini gitu. Jadi ada yang dia levelnya di session konteks, ada yang dia di level yang long term, ada yang di level long term dan bentuknya dalam knowledge base kayak gitu. Dan setiap knowledge ini harus kita isolate ke domain spesifik gitu. Misalkan ada knowledge base terkait finance, ada HR, ada operations. Nah, ini harus isolated, enggak digabung-gabung gitu. Nah, untuk scalability pattern-nya, jadi desain pattern scalability-nya biasanya ada 4 gitu ya. Jadi pertama stateless agent execution. Terus yang kedua ada pattern juga adalah stateful workflows. Jadi kita gimana cara kita maintain konteks over the time gitu ya. Jadi dia akan ingat terus apa yang kita perlakukan. Baru yang ketiga adalah event driven and asynchronous. Ini ya akan heavy on uh,
message queue biasanya. Baru yang keempat adalah horizontal scaling gitu. Gimana caranya let's say misalkan dari satu agent dia distribute jadi beberapa agent gitu. Dan ini beberapa design pattern yang biasa dipakai ketika kita membuat sebuah AI agent. Nah, kemudian dari infrastructure layer gitu ya, biasanya ada beberapa foundations yang kita perlukan gitu ya untuk ketika AI agentnya sudah ketika agentnya sudah di ingin deploy di production gitu ya. Biasanya ada empat fondasinya. Yang pertama, gimana caranya deployment itu bisa fleksibel, apakah itu mau cloud atau on-premise ataupun hybrid gitu ya. Terus yang kedua, workload optimization. Gimana cara kita ngoptimize CPU dan GPU usage-nya. Terus yang ketiga adalah model serving. Nah, gimana caranya kita bikin dedicated endpoints. Terus yang terakhir adalah terkait dengan network gitu ya. Jadi biasanya ada 4 infrastructure layer yang biasa kita pakai untuk membuat sebuah agent itu at scale. Nah, kalau di level model gitu ya, gimana cara strateginya ketika kita ingin membuat sebuah model itu at scale gitu ya. Yang pertama ya pasti kita bisa menggunakan local model gitu ya. Ketika berhadapan dengan sensitive data, kita bisa pakai open source model yang running on top of GPU server gitu ya. Tapi ketika kita membutuhkan soal search atau creativity, kita bisa pakai public LLMs. Terus kita juga harus implement model routing gitu ya. Jadi misalkan ada pertanyaan terkait data internal ya kita route dia ke local model. Tapi ketika kita tanya terkait data-data yang ada di luar ya kita route dia ke public LLMs gitu. Dan kita juga harus ingat bahwa setiap setiap AI agent development itu nggak akan ada pernah habisnya. Jadi harus ada continuous evaluation and replacement gitu. Karena ya as we know gitu ya, tiap hari ada model baru dan model itu kadang-kadang model hari ini outperform model yang kemarin, besoknya gitu lagi gitu. Jadi ya memang kita harus melakukan continuous evaluation and replacement gitu. Nah, terus terkait observability and monitoring gitu ya, ini juga kita harus melakukan ini secara end to end gitu. Kita harus trace apa yang agentnya lakukan karena agent itu sifatnya black box gitu ya. Agentnya ngeksekusi apa, dia mengambil data apa, dia thinking seperti apa, ini emang harus kita trace semuanya, kita harus simpan dalam log system kita. Terus kemudian kita juga harus melakukan real time cost and token usage monitoring gitu ya dalam bentuk dashboard gitu ya supaya kita bisa melakukan cost optimization juga gitu. Dan again kita juga harus melakukan limitasi. Let's say misalkan token kita itu udah apa namanya ketika kita tidak melakukan strategi ini ya bisa jadi ya quote unquote boncos gitu lah ya, karena sometimes token consumption itu bisa gede banget ya, sometimes token consumption bisa kecil gitu tergantung dengan use case-nya gitu. Baru yang terakhir adalah terkait performance and SLA compliance gitu. Ini agak dilematik karena kadang-kadang workflow yang kita bikin itu sophisticated banget, tapi ketika ngomongin soal performance ya itu biasanya kalau workflow terlalu panjang, dia jadinya jadi lambat gitu karena workflow terlalu panjang gitu ya. Ini juga hal-hal yang perlu kita monitor dan kita observe gitu. Kita harus make sure bahwa setiap AI agent itu meet sama SLA compliance kita gitu. Kemudian terkait governance and safety gitu ya, kita harus beberapa hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah policy based action control gitu ya. Jadi kita harus benar-benar state gitu ya, mana yang dia boleh execute, mana yang enggak gitu ya. Terus yang kedua adalah human in the loop, ini pasti gitu ya. Kita harus tetap ada human in the loop, apalagi hal yang berbau actions gitu ya. Let's say misalkan updating database atau mungkin misalkan order tiket, nah itu harus ada human in the loop approval gitu. Terus yang ketiga adalah version prompts and agents gitu ya. Jadi agents pun harus ada versioningnya. Sama yang terakhir adalah auditability compliance artifacts gitu. Jadi setiap logs dan destination agents-nya itu kita harus
audit gitu ya, kita harus simpan dan juga kita harus accountable akan itu gitu. Nah, ngomongin soal use case gitu ya, pastinya teman-teman udah tahu lah terkait use case apa aja yang bisa di AI agents ini bisa bisa take part gitu ya. Mungkin yang saya state di sini beberapa yang pernah saya kerjakan. Yang pertama terkait AI Ops and Incident Resolutions gitu ya. Jadi gimana cara AI agent ini bisa bisa bantu kita untuk melakukan observability gitu ya on top of tools yang mungkin udah ada kayak kayak let's say New Relic atau mungkin Grafana kayak gitu. Terus yang kedua adalah setelah SecOps dan juga SOC automation gitu ya. Gimana caranya agent itu bisa melakukan threat detections gitu ya dari log atau mungkin dari EDR, CM gitu. Terus BI ini juga salah satu use case yang menarik gitu ya. Di mana awalnya kita perlu ketika kita mau dapetin data gitu yang sifatnya data itu sifatnya perlu kompleks query gitu ya. Sekarang bisa menggunakan AI agents, jadi tinggal prompting kita bisa dapetin datanya gitu. Yang terakhir adalah finance, HR dan juga operation automation ya. Mungkin ini udah banyak ya contoh-contohnya kayak misalkan generate financial report atau mungkin apa namanya chatbot terkait financial report dan macam-macam lah use case-nya gitu. Nah, terakhir mungkin ya terkait business impact gitu ya. Pasti dengan kita apply agents ya pasti decision-nya itu jadi lebih cepat karena kan ya karena ini sistem gitu ya bukan manusia gitu ya. Jadi dia akan melakukan data synthesis secara instan dan dia akan melakukan rapid actions gitu kan. Terus operational workload jadi mengurang udah pasti karena kita mempekerjakan sebuah AI gitu ya untuk hal-hal yang memang seharusnya AI mengerjakan, seharusnya automation yang mengerjakan, ya manusianya tinggal fokus di hal-hal yang harusnya dikerjakan sama manusia, kayak gitu. Terus karena AI itu dia sifatnya apa namanya pure intelligence, jadi dia secara intelijen dia konsisten, gitu. Dia tidak terpengaruh dengan apa namanya hal-hal yang sifat subjektif gitu ya. Makanya ini bisa berpengaruh ke business impact. Baru yang terakhir adalah secara ROI gitu ya ketika ini diterapkan gitu ya ROI dari si bisnisnya pasti meningkat gitu. Ya mungkin terakhir gitu ya bisa saya terakhir sebelum mungkin kita jawab adalah kita udah mengalami beberapa masa gitu ya. Jadi mulai dari automation gitu ya. As we know kita pakai NFN gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang udah mulai beberapa waktu lalu di interview soal digital workforce gitu ya. Gimana caranya agent itu bisa bisa saling bekerja gitu. Baru sekarang kita masuk ke sistem intelligence gitu ya. Kayaknya sekarang udah banyak agentic orchestrator gitu ya yang nggak bikin AI-nya itu bisa saling berkomunikasi gitu. Baru nanti I hope gitu ya, I hope dengan adanya AI ini um, justru akan bukan jadi pengaruh buruk, tapi malah dengan scalable AI ini malah nge-deliver kita ke sustainable growth yang memang sebelumnya dengan tanpa AI kita nggak bisa achieve gitu. Jadi mungkin from automation to autonomy but responsibility. Mungkin dari saya itu silahkan teman-teman kalau ada mau yang ditanya. Let's have a chat and Q&A sessions. Teman-teman dari yang dijelaskan oleh Mas Ikhwan, terima kasih atas materinya Mas yang sangat Ya. berbobot ini dari sumbernya langsung. Monggo apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa angkat tangan atau chat. Nanti kalau chat nanti saya bacakan pertanyaannya. Tapi sebelum itu, Miss, sambil kita nunggu pertanyaannya ya, kita coba share ini dulu ya Mas, untuk demo portalnya. Jadi mungkin sambil teman-teman cobain bisa sambil teman-teman nyusun pertanyaan bisa cobain ini. Saya mungkin izin share screen Mas. Ya. Um,
Ya ini salah satu hasilnya, nanti teman-teman bisa cobain sendiri, linknya ada di sini. Dan kemudian ini Epic-nya hanya akan tersedia di jam Zoom ini ya teman-teman. Jadi bisa sambil dicobain, ini bisa dipakai dulu. Jadi nanti di situ akan teman-teman mesti login, dan kemudian nanti bisa pilih model yang mana yang mau dipakai. Dan kayak misalnya tadi untuk generate gambar kita bisa pakai yang ini, dan kemudian um, generate teks bisa pakai yang lain. Bisa dicoba sih masing-masing, dan kemudian sambil kita sesi tanya jawab. Monggo, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas ya. Mungkin kita akan coba ambil beberapa yang ini ya Mas, ada dari Mas Imam nih. Kalau real case-nya buat UMKM bisa untuk apa aja Mas? Untuk ini eh, eh, agent ini. Oke, ya sebetulnya banyak banget ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal industri UMKM ya. Tapi sebenarnya thank you Mas Imam atas pertanyaan, it's a good questions. Um, Mungkin kalau ketika kita belum kepikiran gitu ya, apa sih real case AI agent yang bisa untuk industri kita? Mungkin kita bisa identify dari pain point kita sendiri dulu. Misalkan nih dari kita mungkin pelaku UMKM gitu ya. Apa sih pain point kita selama ini? Contoh paling simpel misalkan pencatatan gitu ya. Mungkin selama ini tuh kita ketika mau hari ini gitu ya, misalkan jualan nih pagi gitu ya, malamnya jam 9 tutup gitu ya. Nah, itu kan kita ketika mau melakukan rekapitulasi ya manual, manual gitu kan. Nah, use case-nya adalah yang paling gampang adalah gimana cara kita tinggal foto aja gitu ya dari apa apa sih namanya? Invoice gitu ya, invoice dari pembelian gitu kita foto, terus lempar ke agent, dia yang akan ngebaca itu, terus dia akan ngekalkulasi, baru dia akan ngirimin ke spreadsheet gitu. Nah, itu contoh paling simpel dari penerapan AI agent di UMKM. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke arah hal apa yang bisa kita aplikasikan di bisnis kita, especially UMKM gitu ya, yang bisa nggak mungkin antara itu melakukan cost optimization di sisi kita, atau uh, justru bisa menambah revenue stream yang baru gitu di UMKM, di bisnisnya kita gitu. Nah, sebenarnya bisa start dari situ dulu tuh, dari dua pertanyaan itu. Terus tinggal nanti ketika problemnya itu kita tinggal breakdown aja gitu ya, pain point-nya selama ini apa, terus kalaupun ada sebuah sistem itu harus seperti apa. Nah, nanti ketika dua itu terjawab, kebayang tuh nanti case-nya seperti apa gitu. Dan saya rasa ada banyak tools ya yang bisa ngebantu kita untuk ketika kita sudah punya problem itu, ngebantu kita untuk bikinin bikinin agent itu udah banyak platform-platform juga kita bisa pakai ya, NetN salah satunya gitu. Itu sih. Oke, ya, terima kasih jawabannya. Ini mumpung ada yang em, relevan nih Mas Ikhwan, mungkin kalau misalnya di industri F&B, ini kan kaitannya masih sama kayak UMKM tadi ya. Untuk penerapannya AI agent di UMKM khususnya di F&B itu berarti kayak gimana kira-kira Mas nih? Monggo Mas Ikhwan bisa dipersilakan. Eh, Halo, suara saya jelas nggak ya? Nah, sekarang baru masuk Mas. Monggo. Oh, oke. Halo. Oke, sorry. Ya. Tadi sempat internet sempat gak stable. Oke. Iya, Oh, iya, berarti kalau kalau case F&B ya kayaknya mirip ya. Jadi sama sama tadi ya gitu. Mungkin bisa start dari pain point-nya dulu sih, Mas Prasetya gitu. Jadi mungkin kalau kalau tadi contoh yang paling autonomous apa invoicing, auto pencatatan invoicing gitu ya. Mungkin kalau hal lain yang saya kepikir adalah sifatnya mungkin lebih ke CX ya, sifatnya lebih ke customer experience. Mungkin
buat chatbot untuk ini, buat chatbot untuk pelanggan gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan sebuah knowledge base gitu ya terkait produk-produk kita, lalu kita bikin chatbot gitu. Jadi instead of nanti kita langsung melayani, ya ya kita udah punya chatbot lah gitu untuk nanti dia si AI ini yang tahu produk Indonesia kita. Nah itu salah satu contohnya kayak gitu. But again, jawaban saya selalu sama gitu ya. Mungkin bisa bisa dispesifikkan dari pain point yang apa dirasakan selama ini. Nanti tinggal dikaitkan dengan bisnis proses yang sekarang di hal mana yang bisa diaplikasikan AI agents untuk men-solve pain point itu gitu. Sorry. Ya, makasih banyak Mas Ikhwan nih. Untuk yang tadi ya, kaitannya sama yang UMKM tadi udah terjawab harusnya ya, dan FNP. Ini ada lagi Mas, dari Mas Raya ini ya. Untuk membaca data yang banyak nih Mas, misalnya ada 100 sampai 1000 data dan bisa ngasih respon yang cepat berdasarkan misalnya berdasarkan gender, ukuran dan sebagainya itu kira-kira pakai apa gitu Mas? Apakah pakai vector database, MCP atau mungkin ada best practice-nya kalau dari dunia AI? Dan ya mungkin bisa dijawab dari situ dulu Mas. Kaitannya sama ini ya pencarian data. Oke, oke. Yes. Uh, it's a good question ya. Ini quite technical. Um, Best practice-nya again ya, best practice itu pasti akan bergantung tiap orang ya. Dia pasti punya punya apa namanya punya kecenderungan kecenderungan tertentu gitu ya. Kalau saya pribadi, gimana cara cara saya untuk mempercepat respons gitu ya, adalah yang pertama pasti kalau kita langsung ngeload semua datanya ke dalam satu proses ya pasti akan lambat. That's natural gitu ya. Jadi gimana caranya kita mecah-mecah task ini jadi task kecil-kecil. Jadi kalau misalkan misalnya ada 1000 data, ya udah kita pecah-pecah jadi mungkin 10 data yang akan diproses sama AI-nya. Terus yang kedua, instead of kita pakai satu proses gitu ya, ya kita bisa pakai multi proses gitu ya. Bisa kita pakai worker gitu ya. Jadi satu worker itu pakai jadi satu worker itu handle 100 task gitu, 100 data gitu. Nanti tinggal dikali berapa tuh biar bisa 1000. Nah, I think buat buat apakah ada tools atau menggunakan vector database tertentu itu apakah ada atau enggak? Menurut saya mungkin bukan bukan di arah toolsnya tapi lebih ke arah uh, lebih ke arah apa ya? Praktisnya gimana gitu ya. Jadi mungkin Mas Raya di sini, Mas Raya mungkin mulai bisa bisa di YouTube tuh ada salah satu channel yang menurut saya menarik banget adalah AI engineer nama AI.engineer kalau saya nggak salah nama channelnya gitu ya. Nah itu kayak talks dari AI expert gitu dan dia selalu nge-share tuh gimana caranya let's say misalkan handle millions of pages dari PDFs gitu dan performanya cepat gitu. Nah mungkin bisa bisa ngikutin dari sana. Tapi I think the tools is not the problem. The real problem is how can we apa ya uh, kalau di case pembacaan file berarti kan how can we make large things into smaller things gitu. Jadi kita pecah jadi chunks kecil-kecil gitu tasnya, baru nanti kita ikutin sesuai practice yang ada gitu. Apakah pakai vektor atau pakai MCP gitu, bisa macam-macam. Gitu sih mas, kurang lebih. Oke, semoga terjawab ya Mas untuk kaitannya sama yang pencarian tadi. Ini ada lagi nih Mas dari Mas Eko kaitannya sama untuk agentic AI ini ketika cuman bikin 2 agen apakah udah bisa disebut agentic Mas misalnya cuman bikin orkestrator sama workernya gitu tanpa ada reflector dan supervisor. Ini kaitannya buat bikin chatbot AI ya. Ya, moga Mas. Oke. Ya, menurut saya udah bisa dibilang agentic ya, karena sebenarnya definisi agentic adalah kita bukan hanya memanfaatkan dari single LLM gitu ya, apalagi based on LLM call gitu ya, cuma LLM call gitu. Tapi menurut saya agentic itu adalah gimana caranya dua atau lebih agent saling berkomunikasi untuk mengachieve satu hal tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan
kita pakai dua agents gitu ya. Let's say misalkan agent pertama as a planner, yang kedua adalah agent as a action, apa namanya, action atau task takernya, ya itu sudah bisa dikatakan agentic gitu. Jadi sebenarnya mungkin mungkin ini juga ya, saya juga ngerasa kayak definisi agentic, sistem sistem yang ada sekarang tuh kayak seakan-akan sebuah hal yang sangat sangat langit ketujuh gitu, kayaknya kayak kalau nggak sederhana itu kayak belum agentic gitu. Sebenarnya nggak juga gitu menurut saya. Ketika dua atau lebih agent saling berkomunikasi untuk achieve satu hal gitu, dan itu sudah ke-achieve gitu ya, sudah meet the expectation, ya it's a agentic system gitu sih, mungkin kurang lebih. Jadi udah bisa disebut agentic ya meskipun nggak ada 4 Betul. faktor itu. Oke. Makasih banyak Mas Ikhwan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Mas ya. Ini terkait agentic swarm itu pakai apa toolnya Mas, dan kemudian caranya bisa bekerja di bidang ini itu mungkin apa aja yang dibutuhkan gitu skill setnya. Monggo Mas. Hmm, hmm, hmm. Oke, nah toolsnya bisa macam-macam sebenarnya, tergantung preferensi gitu ya. Mungkin kalau yang sifatnya lebih ke visual gitu ya, lebih kayak drag and drop gitu. Ada beberapa tools yang kita bisa pakai kayak N8N, ada juga Langflow, atau Byte Plus punya namanya High Agent, itu agentic studio, buat create agent dan orchestrate agent, itu ada namanya High Agent gitu. Atau mungkin kalau preferensinya lebih ke low level, ke code level, itu bisa pakai Langchain, bisa juga pakai um, Llama Index, itu juga bisa. Terus I think Microsoft AutoGen itu salah satu yang low level juga gitu. Itu sih kurang lebih, balik lagi ke tinggal ke preferensi sih. Kalau saya pribadi preferensi memang lebih code, low level, karena saya punya capability untuk ke custom gitu. Jadi saya sih biasanya pakai Langchain. Nah, terus kemudian gimana cara bekerja di bidang ini? Em, ya mungkin lebih ke ini ya, skill stacking ya kalau saya pribadi jobnya. Kebetulan saya start dari seorang software engineer gitu ya. Dulu saya kerja di salah satu e-commerce lah di Indonesia gitu ya. Sebelum saya pindah ke Byteplus gitu. Jadi memang secara skill saya emang saya uh, 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 besar, dan lahirnya memang dari dari ya coding gitu. That's why ketika AI agent ketika AI ini happening gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh beda shiftingnya, memang udah dulu waktu di tempat sebelumnya udah memang terintroduce lah sama hal-hal yang berbau-bau AI gitu. Cuma memang dulu sifatnya AI-nya belum kayak sekarang yang sifatnya black box, API call terus kita dapat hasil yang enggak. Tapi dulu tuh kan lebih ke sifatnya itu training model gitu gitulah gitu. Jadi I think the answer is skill stacking. Mungkin bisa start dari yang paling simple adalah, kalau terkait AI ya nggak melulu soal coding. I think it's all about problem solving gitu ya. Kayak bisa bisa mulai dari lead code mungkin, jadi itu untuk ngasah ngasah problem solving skills-nya gitu ya, baru nanti bisa pelan-pelan naikin ke data analysis skills, baru naik ke apa namanya, software development skills, baru nanti pelan-pelan naik ke AI engineering gitu, baru nanti naik ke agentic AI gitu sih Mas Marvin. Oke, emang memang di dunia AI dari zaman gak enak ya Mas ya, dari zaman ini. Zaman masih apa? Betul betul Model ya. Jadi memang betul. udah suhu nih. Ya, Memang sih dulu dulu um, kalau saya boleh cerita sedikit, dulu waktu saya kuliah masih pakai algoritma namanya super vector machine untuk membuat AI model. Jadi benar, oh, kita melakukan hitungan matematis lah gitu. berarti sempat ngerasain TensorFlow dan sebagainya ya Mas ya. Ya, kalau Betul, di Java betul, mungkin betul. yang populer itu ya.
Oke, kita Ya, lanjut pertanyaan berikutnya, Mas. Ini terkait keamanan ya, data, betul Mas. betul. Ini terkait keamanan data. Misalnya ini kasusnya Mas Haidar ini rekrutmen di salah satu perusahaan, terus kemudian bisa upload ratusan CV yang buat lakukan screening kecocokan data dengan lowongan yang dibuka gitu. Apakah sebenarnya itu datanya aman atau ada cara buat masking datanya, Mas, biar lebih aman? Silakan Mas Iwan, mungkin bisa dijawab Oke. dari Haidar. Hmm. It's a good question nih soal security. Oke. Sebenarnya pendekatan security itu ada berbagai macam, Mas Haidar. Pertama, kalau kita beneran cares, beneran apa ya, beneran dalam tanda kutip takut lah ya sama sama data governance-nya kita, datanya apakah nanti ke depannya datanya akan dipakai buat training model, misalkan GPT gitu ya. Kalau kita takut gitu ya, I think the only way adalah kita bikin local model gitu ya. Kita local inferencing dari local sistemnya kita gitu ya. Kan kayaknya ada banyak model yang mungkin nggak terlalu besar gitu ya parametersnya, kayak mungkin lama itu kan nggak terlalu besar ya, ada lama yang 7 billions atau mungkin Quen gitu ya, Quen yang 3 billions 2 billions itu kan ada gitu, itu kita bisa pakai gitu kalau memang kita takut apakah data ini akan dipakai di uh, public model apa gimana gitu. Nah, kalau saran saya pribadi, memang ketika data ini sangat sensitif, kalau bisa sebisa mungkin jangan dilempar ke public LM gitu, karena ini sifatnya black box gitu ya, dan ini keservernya mereka gitu ya. I think the appropriate way adalah ketika ini berhubungan soal data pribadi orang gitu, data keuangan orang. If you want to use AI yang private gitu. Memang di dalam uh, private servernya kita gitu. Apakah bentuknya laptop kah atau bentuknya itu memang ada VPS yang memang beneran servernya kita private gitu ya, bukan bukan VPS di mana gitu, tapi kita ada VPS kita sendiri. Nah, itu menurut saya lebih lebih aman sih pendekatannya untuk terkait CV ini gitu. Dan apakah ada cara buat masking datanya? Sebenarnya ada gitu ya, but I don't think it's a good way juga kalaupun di masking tapi kita tetap melempar data personal orang keluar gitu, karena itu takutnya kena kena PD, undang-undang PDP or something gitu sih. So I think it's all about ethics sih, Mas Haidar. Oh, oke, baik. Berarti kan jawabannya ini ya, Mas ya, ketika pengen kita apa namanya, yang takut datanya dipakai training atau nggak aman dan sebagainya, bisa bikin private server sendiri ya buat deploy LLM-nya gitu. Jadi bisa dikontrol semua penggunaan datanya. Gitu ya, Mas ya. Betul betul. Oke ya. Itu ya Mas Haidar, semoga terjawab. Kemudian ini ada pertanyaan yang menarik juga Mas dari Mas Iman terkait aplikasi akunting kayak Accurate atau SAP dan sebagainya. Misalnya ada solusi buat dari Byte Plus gitu Mas untuk masang AI agent di aplikasi-aplikasi tersebut yang mungkin udah populer ya, dan untuk bantu manajemen dalam melakukan analisa tertentu Mas. Ini kalau di sini contohnya Executive Summary Hmm. Information System misalnya, dan beliau juga tanya biaya yang biaya yang diperlukan. Monggo Mas. Oke oke. Oke, jawaban pastinya ini bisa tanya ke tim bisnisnya kita, salah satunya ada Mbak Esther di sini ya. terkait terkait kalau misalkan terkait range biaya atau investment gitu ya, mungkin detailnya nanti harusnya ada Mbak Esther di sini sebagai partisipan, nanti mungkin bisa tanya ke Mbak Esther. Tapi apakah dari Byte ada solusi? Technically ada gitu ya, kita ada model as service yang kayak ditunjukkan sama Mas Pandu di sini. Sebenarnya kan ini model-modelnya ada ya juga untuk model yang sifatnya LM dan juga VLM gitu ya. Jadi misalkan dari aplikasi SAP atau Business One gitu ya, mau diintegrasikan gitu ya data-datanya, terus kemudian di feed ke dalam LM. Nah, itu bisa pakai model-model kita. Salah satunya adalah SEED 1.6 gitu. Jadi kalau teman-teman buka nih link yang di share sama Mas Pandu tadi, itu ada SEED 1.6. Nah, itu salah satu model yang bisa dipakai untuk keperluan executive information system kayak gitu. Misalkan buat summary atau mungkin bikin chart, itu bisa pakai SEED 1.6 gitu.
Dan biayanya berapa? Saya nggak bisa jawab karena kalau kalau technically ketika mau pakai modelnya aja itu pay as you go gitu ya. Jadi tergantung pemakaian gitu ya. Tapi nanti kan akan pertanyaannya akan lebih kayak how big the data is gitu kan karena semakin banyak besar datanya berarti kan token consumption-nya semakin besar. Nah, baru tuh bisa diukur tuh penggunaannya. Gitu sih kurang lebih Mas Iman. Baik, makasih Mas Ivan. Ini untuk dari pihak Byte Plus, Kak Ekster juga udah pasang nomor ya yang bisa dihubungi sama teman-teman di sini. Misalnya ada yang membutuhkan informasi terkait harga yang mau misalnya mau implementasi AI ke sistemnya internal perusahaan dan sebagainya, bisa langsung hubungi Gabriel Aster di nomor yang udah ada di komentar ya teman-teman. Jadi monggo bisa dicatat dulu, nanti siapa tahu dibutuhkan. Ya ini, terus ya oke. Ini ada yang nanya lagi nih Mas terkait ini ya, gimana caranya cek free credits only mode-nya. Ini kalau kaitannya sama ini sih, kaitannya sama konsolnya Byte Plus ya ini, yang untuk memastikan apakah yang kepake free creditnya dulu atau langsung kena tagihan. Mungkin bisa Hmm. dijawab singkat Mas. Ya, biasanya kalau misalkan free token masih ada itu akan kepake yang free token sih, Mas Ilham. Nggak akan kepake yang credit card sih. Gitu. Jadi as long as free 500.000 tokennya masih ada itu akan kepake yang 500.000 token. Itu jadi aman. Jadi meskipun udah dicantumin credit card, tetap yang selama tokennya masih ada kan pakai tokennya ya Mas ya. Betul, betul. Oke, jadi itu Mas Ilham nggak usah khawatir, bisa dicoba dulu. Atau bisa coba yang tadi API key yang udah kita share juga di kolom komentar. Ada yang udah ke-update, jadi bisa dicoba kalau misalnya mau coba lewat portalnya. Kalau bikin, kemudian dari Mas Indra, kalau bikin AI chatbot ini, apa bisa Mas dilakukan di satu platform ini, dan bedanya sama mungkin yang lain kayak NetN yang open source gitu, apa gitu? Oke. Nah, ketika kita ngomongin chatbot ya, maksudnya itu kalau kalau yang kita lihat di depan ini kan sebenarnya model ya gitu. Tapi ketika kita mau bikin agentic AI gitu, AI agent gitu ya, si Byteplus ada platformnya namanya High Agent gitu ya. Dan itu sih yang sebenarnya lebih comparable sama sama um, sama N8N gitu. Karena N8N itu kan sebenarnya uh, AI automation builder gitu. Nah, kita punya punya juga yang namanya High Agent gitu. Apa bedanya dengan N8N? Kalau N8N itu hanya hanya automation buildernya aja. Kalau di High Agent itu pure AI agent builder. Jadi semuanya. Jadi ada automation, ada juga bikin chatbot, ada juga bikin chat flow, macam-macam sebenarnya. Terus ini kayaknya ada pertanyaan sambungan dari Mas Keke nih. AI chatbot model pakai yang mana? Nah, kalau chatbot untuk di model-model ini bisa pakai Seed 1.6 dan Seed 1.6 Flash untuk AI modelnya gitu. Jadi dua ini ya, Seed Betul. 1.6 dan 1.6 Flash untuk chatbot gitu. Visual language model. Ya, terjawab ya Mas ya, Mas Indra dan Mas Keke. Oke, harusnya udah terjawab semua ya pertanyaannya. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Oke, mungkin Mas Ikhwan bisa konfirmasi yang disebut Mas Imam ini terkait automation dan autonomous. Benar gitu ya konsepnya? Jadi kerjanya sesuai flow untuk kayak yang automation kayak NetN, dan kemudian yang agentic kerjanya sesuai flow dan juga bisa adaptasi.
untuk yang autonom. Yes. Untuk ini ya Mas ya. Ya, betul, betul, betul. Oke. Mas ini ada pertanyaan lanjutan nih Mas. High agent ini bisa dilihat di mana ya? Dan apakah ada tutorialnya? Mungkin Oke. Ya, High Agent sebenarnya belum available di konsol kita, gitu ya. Karena for now kita lagi maturing the system lah ya, maturing the market as well gitu ya. Tapi kalau misalkan mau coba, kita bisa bisa talks gitu ya, kita bisa ngobrol discussions nanti kita juga bisa bantu whitelisting account sebenarnya kita nanti bisa bantuin bukain account lah gitu. Again sama kalau terkait itu bisa chat ke Mbak Esther gitu. oke. Ini ada lagi soalnya yang tanya. Berarti kayaknya ini minatnya Yes. ya partisipan untuk high agent ini lumayan tinggi ya Mas. Jadi mungkin bisa Ya, barangkali kita bisa ya nanti ada sesi khusus untuk ngobrolin high agent ini bakal menarik nih. sure. Seperti itu. Boleh, boleh, boleh. Oke, baik-baik. Ini kita masih ada waktu, teman-teman. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kita tadi lumayan penuh ya. Jadi untuk yang tadi mungkin sempat em, sempat coba-coba di portal ya. Yang penting udah dimasukin API key-nya dan kemudian nanti bakal kebuka dengan API key yang udah tersimpan dan kemudian kita bisa set. Ini kalau misalnya mau satu aja bisa dicek di sini. Satu, ini resolusinya, terus kemudian ini maksimum image-nya. Ini kalau misalnya mau dikasih watermark atau enggak ya. Nanti kalau watermark bakal ada tulisannya AI generated gitu. Nah, terus kita bisa coba mungkin salah satu tadi yang kita mau coba kan misalnya kita punya iklan um, jual mie ayam gitu ya, yang harga kita kasih harga juga 5.000, kita cek hasil generate image-nya seperti apa ya. Ini kita coba pakai yang Seedream 4 dan kemudian nanti kita coba juga pakai yang Seedream 4,5 biar teman-teman kebayang. Ini ya untuk hasilnya yang Seedream 4 dan ini teman-teman bisa cek tulisannya juga. Biasanya kan tulisan-tulisan gambar hasil AI suka berbuat ya kalau misalnya modelnya kurang bagus. Nah, ini bisa teman-teman coba sendiri gitu. Tulisannya lumayan akurat, sangat akurat sih ini 100% berarti kan nggak ada kesalahan gitu kan. Dan kemudian hasilnya juga tajam ya gambarnya dan tingkat realistisnya juga tinggi gitu. Kita ini dengan prompt yang sama persis kita nanti coba untuk yang ini pakai API yang sama tadi yang udah di-share di kolom komentar. Kita pakai prompt yang sama. Oh ini tadi langsung 4 ya, belum di nonaktifin. Oke, ini ya. Ini untuk Seedream 4.5 ya, yang terbaru dari ByteDance. Dan kita cek yang lain juga ada variasinya. Fontnya juga 100% ini 100% ini ya akurasinya. Nggak ada typo-typo dan nomor telepon dan sebagainya juga akurat gitu. Jadi teman-teman bisa coba dengan bisa dibilang so far ini dengan harga yang lebih murah daripada kompetitor tuh bisa dapat hasil yang akurasinya tinggi gitu dan juga bagus. Misalnya apa namanya misalnya belum sempat cobain. Em, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Ini maksudnya apa nih Mas? Ini ada map tahu API-nya untuk
Oh, kalau untuk API docs-nya tadi udah sempat di-share di awal, mungkin nanti bakal di-share juga di grup misalnya teman-teman mau cobain pakai API-nya. Nanti kita juga akan share gitu di grup dokumentasinya biar bisa dibaca. Dan ini mungkin Mas ada pertanyaan lagi dari Mas Imam, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena udah waktunya selesai, tapi kita bisa jawab mungkin Mas untuk versus kompetitornya nih Mas, lebih bagus mana untuk pemahaman konteksnya dari si Dream tadi? Mungkin Mas Ikhwan bisa dijawab. Oke, ini frankly speaking ya, biasanya memang si Dream dengan Nano Banana ini akan selalu gontok-gontokan nih di peringkat satu biasanya, karena kan as we know dua model itu yang biasanya lagi suka perang tuh kalau image donation. Tapi honestly speaking, ketika berhadapan dengan kayak tadi itu yang didemokan sama Mas Pandu gitu ya, objeknya besar, terus tulisannya itu jelas gitu. Nah, si Dream lebih oke. Tapi kalau ketika berhadapan dengan kita mau bikin sebuah infografis gitu, misalkan untuk sebuah postingan gitu ya yang banyak teksnya gitu dan mostly di konten sama teks, nah itu Nano Banana masih lebih pro. Gitu. Tapi ketika berhadapan dengan gambar yang main objeknya itu sebuah objek gitu ya, bukan tulisan, nah si Dream itu masih lebih lebih unggul gitu. Gitu sih mungkin Mas Imam. Best practice-nya adalah kombinasi dari keduanya. Jadi ketika Mas Imam mau pakai yang untuk lebih ke arah infografis ya use Nano Banana. Tapi ketika berhadapan dengan ya let's say generate kayak tadi tuh objek main objek di tengah gitu. Nah, itu bisa pakai si Dream gitu sih. Baik, baik. Makasih banyak Mas Ikhwan dan teman-teman yang lainnya. Harusnya udah cukup, materinya udah cukup jelas dan ya isinya daging semua ya. Mungkin nanti kita akan, karena antusiasmenya tinggi banget dan ada beberapa tadi yang langsung request beberapa ini ya, yang langsung request beberapa materi lanjutan. Jadi nanti mungkin bisa ditunggu aja agenda-agenda berikutnya dari AFP bersama Byte Plus gitu. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Mas Ikhwan dari Byte Plus selaku pembicara ya untuk materinya yang sangat daging ini ya Mas ya. Bisa berkesempatan untuk sharing sama teman-teman semua. Terima kasih banyak. Ya, Dan terima juga kasih Mas Pandu. Terima kasih semuanya. ya, dan juga mungkin karena kita udah masuki akhir dari sesi webinar kita kali ini, nanti akan ada info-info lanjutan di grup kalau memang teman-teman berminat untuk menggunakan API dari Byte Plus ini untuk aplikasi production-nya teman-teman semua ya. Dan kemudian atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain entah terkait Byte Plus, misalnya penggunaannya, dan juga tadi ada hal-hal teknis yang ditanyakan sama Byte Plus, nanti bisa juga ditanyakan di situ. Nanti kita akan sampaikan ke tim Byte Plus-nya supaya ya pesannya bisa langsung tersampaikan ke orang dalam gitu ya katakanlah. Jadi ya gitu, terima kasih banyak teman-teman semua atas atensinya dan juga atas perhatiannya udah mau bertahan sampai akhir untuk sesi webinar kali ini. Nanti kita akan infokan untuk agenda-agenda berikutnya dan tapi pasti akan ada lagi agenda-agenda yang lebih seru untuk kolaborasi bersama Byte Plus. Gitu ya, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa. Selamat malam. Sampai jumpa. Malam.